Disciple 5. Check it out, over. Oke, balik lagi di Bacot Taktikal bersama gue Fahmi Yusuf dan call sign Fox.02. Oke, teman-teman, hari ini gue bersama teman-teman lainnya mau latihan tactical shooting. Jadi tactical shooting itu simple sebenarnya. Masuk ruang, cari targetnya, dan tembak. Jadi gue akan kasih lihat dulu kayak gimana. Nah, di sini ada target. Jadi ada Alpha, ada Charlie, sama Delta. Sasarannya itu Alpha yang torso 2, kemudian yang head 1. Kalau misalkan kena Delta, itu kena penalti atau tambah detik, 5 detik. Kalau misalkan kena Charlie, itu tambah 2 detik. Atau 3 detik, gue lupa. Ya, nanti mainnya bisa sama teman-teman. Kemudian di sini ada hostage, yang jelas nggak boleh ditembak, dan sasarannya di sini. Setelah keluar dari room yang pertama, kita move ke sini, dan di sana ada target lagi. Nembaknya harus dari sini, tembak target dan target. Ingat jangan sampai kena hostage. Setelah menyelesaikan 2 target ini, mandatory reload dulu sekali, baru move ke sini. Habisin di sana juga ada target hostage dan target, yang jelas hostage tidak boleh kena. Dan terakhir ada target di belakang hostage, ada target sendiri, kemudian pin plate, kemudian finish, kita keluar. Sebenarnya sesimpel itu aja sih untuk main tactical shooting. Dan hari ini gue bakal gabung sama temen gue yang main di IPSC juga, yaitu Fandi. Dan ada juga teman gue nanti dari klub Raptor, yaitu Danan, Papa Muda, dan Kang Dedi, si Raptor Marksman. Begitu, yuk kita lanjut ke kegiatan kita. Ya tinggal kill house aja. Jadi gini, dari sini pertama, Kang, jadi dari sini lu nggak boleh masuk. Oh, 2 torso, 1 head. Harus alpha. Torso badan. Yang bawah tuh. 2 kali bawah. 2 kali alpha bawah, 1 kali alpha atas. Sama situ juga. Oh, sini. Moncong masuk juga boleh. Habis itu kita ke sini. Boleh maju juga? Enggak. Ini stop di sini. Seperti biasa, sama juga, tapi hati-hati ada hostage. Kalau hostage itu udah Delta. Yes, teman-teman. Untuk awal-awal ini, gue minta temen gue, Fandi, dia ini atlet tembak ya sebenarnya, dan bisa kita lihat lah, cekatan banget. Ini pun dia nggak walkthrough. Maksudnya walkthrough itu adalah sebelum kita mulai nembak, sebelum kita mulai course-nya, kita ngecek dulu medannya seperti apa, jalurnya seperti apa. Dan doi ini nggak walkthrough dulu, tapi langsung maju. Ya namanya juga atlet ya. Jadi dia itu udah biasa banget dengan halang rintang yang sulit. Ketika gua kasih course yang seperti ini, jalan lika-liku kanan kiri, masuk ruang, dia udah biasa. Dan satu lagi juga, teman gue ini atlet juga, yang biasa latihan juga sama Fandi. Dia juga lihai. Bisa kelihatan lah ya langkahnya, kiri, kanan, masuk, atas, bawah. Dan dia juga udah biasa banget dengan course kayak gini ya. Karena di IPSC course-nya itu bisa jadi lebih sulit. Maka dari itu kalau misalkan soal tactical shooting, ya ini mudah bagi mereka. Lari. Dan enaknya mereka ini menggunakan optik ya. Entah red dot atau holo. Sepertinya red dot. Nah, kali ini Kang Dedi atau dengan call sign Raptor Marksman agak susah ya, karena dia menggunakan teleskop. Jadi untuk jarak 2 meter sampai 3 meter itu masih terlalu dekat. Tapi Kang Dedi masih bisa manage untuk menembak semuanya. Nggak tepat semuanya, tapi seenggaknya kena paper target dan tidak mengenai hostage atau tahanan atau no shoot. Pin plate terakhir, pin plate dulu. Objektif. Lari. Dan berikutnya Danan menggunakan unit gua. Tapi sayangnya di sini Danan merasakan sesuatu yang aneh dengan unit gua, karena
unit gua agak bermasalah. Pertama adalah hop up chambernya yang sudah rada-rada. Kemudian kedua, sight-nya yang agak rusak. Jadi sebelumnya sight belakang gua itu harusnya udah gua setting, tapi ternyata penguncinya copot. Maka dari itu, dari tadi Danan itu nggak bisa nembak dengan akurat. Ditambah lagi di titik ini, Danan magasin Lonex-nya agak bermasalah. Dia menggunakan magasin jenis Lonex dan dia dimasukkan ke unit Ares. Agak nggak cocok, maka dari itu awal-awal agak misfeeding. Nah, sekali lagi dia mencoba target, tapi masih agak miss ya. Nembaknya itu kanan kiri. Jadi sebenarnya bukan salah Danannya, bukan Danan cupu, tapi karena unitnya agak aneh. Sight-nya setelah gua cek-cek, ternyata sight-nya itu agak bergeser. Lambat laun agak bergeser ke kiri lah. Dan kuda temen gua ini, Renzi menggunakan unit M4 juga, tapi dia menggunakan teleskop. Sayangnya, teleskopnya itu terlalu jauh di atas rel, sehingga ketika Renzi melihat target, peluru BB-nya itu di bawah target. Maksudnya nggak akurat. Teleskop lu terlalu ke atas, ingat lu harus nembak ke bawah. Dan berulang kali ketika Renzi mengincar titik Alpha, pelurunya malah mengarah ke titik Charlie atau bahkan Delta. Nah, tapi kalau misalkan urusan jarak yang agak jauh, Renzi di sini bisa lebih akurat. Ya, sekali lagi karena ini adalah auto electric gun, jadi magasinnya butuh dikerek ya biar naik. Dan ternyata magasinnya nggak feeding karena ada sedikit cacat lah dengan magasin. Maka dari itu gue pinjamkan magasin gue di titik ini. Ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga bukan kompetisi. Ini kan lagi latihan aja. oke. Nice. Oke, inflate terakhir ambil objektif. Good. Dan akhirnya time. Di sini waktu rata-rata teman-teman itu dari 38 sampai 40-an ya. Kecuali Fandi yang atlet tembak tadi, dia bisa under 38. Dan kali ini temen gua Denny, dia menggunakan auto electric gun yang stabil dan dia lumayan cepat. Tapi sayangnya magasin dia kadang suka misfeeding. Jadi tadi beberapa kali dia misfeeding, nembak kosong, tapi tetap lanjut aja karena ini namanya juga latihan. And time. 38. Nah, kali ini Fandi akan run lagi untuk kedua kalinya. Dan di run di sini dia jauh lebih cepat. Tadi di awal-awal dia bisa menyelesaikan course ini secepat 38 detik, bahkan dengan sedikit hiccup. Dan sekarang dia nggak ada hiccup sama sekali. Dia mencetak kecepatan waktu berapa coba? Tebak. Kita lihat nanti. Run! Time. 34. Ya, betul. 34 detik. Emang atlet tuh beda ya sebenarnya. Kalau misalnya udah biasa banget, ya soal kayak gini kecil lah. Di ruang pertama, Fandi bisa menembak akurat di kedua target. Tapi di ruang kedua dia ada Charlie 1. Ini bukan. Ini Charlie 1, berarti Charlie-nya udah 2. Dan Charlie-nya 2. Kemudian di ruang ketiga, Alpha dua-duanya bawah. Ini Alpha, oke, masuk. Delta 1. sayangnya ada 1 Delta. No problem. Sama yang terakhir juga Delta tuh. Baru 2 Charlie Yang itu doang. dan 1 Delta. Ini- Dan
satu delta lagi di situ. Charlie 2 Delta 2. Tapi tetap Fandi mencetak skor atau waktu yang tercepat. Dan kali ini Denny menggunakan Glock 18C-nya. Denny di sini tampak lebih cepat dibandingkan menggunakan rifle ya, rifle untuk VQB. Dan dia bisa manage untuk nembak semua target tanpa mengenai no shoot atau hostage. Anggap aja ada. Oke, good. Ya, sayang sekali dia terlalu terburu-buru, jadi untuk mengambil objektif agak tersendat. Dan tentunya terakhir gua untuk mencoba course-nya. Dan gue juga, karena gue yang set course-nya, gue nggak perlu waktu. Yang penting mengenai semua target. Ya masih ada beberapa Charlie lah yang nggak kayak Fandi yang atlet tembak. Gue di sini sebenarnya mencetak waktu 38 detik. Ya, balik lagi di Bacot Taktikal bersama gua Fahmi Saisuf dengan call sign Foxtrot 02. dan Danan Pamang Buddha. Apa kabar? Ya, baik dong. Pak, jadi kita baru aja latihan. Tadi kita latihan apa aja? Kita simulasi tactical drill dan beberapa sasaran. Ini kita udah buat obstacle-nya ya. Beberapa. Nanti kita evaluasinya melalui dari nanti akan di video akan direkam. Oke. Jadi gue udah menjelaskan tadi kan bagaimana cara mainnya. Dan tadi yang main tuh variatif. Ada pemula kayak gue sama Danan, sampai ada atlet IPSC yang dulunya anak airsoft sebenarnya. Ya, dan dia itu sebenarnya udah hatam maksudnya main senpi, iya, main airsoft, dan dia asiknya. Beliau itu si Fandi itu dia sering juara. Ada pesan-pesan nggak untuk para orang yang suka bacot ini buat penonton? Okay. Kalau untuk pesan-pesan sih ya, kita kan di sini kan karena baru ya, kita tidak menyatakan kita ini orang baru, orang lama gitu kan. Intinya kita di sini main having fun, kita seru-seruan dan juga menambah ilmu dalam untuk bermain airsoft gitu aja. Shooter, Yes, are you ready? betul banget kata Danan. Main airsoft gun itu harus dibawa fun, harus senang-senang. Kalau nggak, apa tujuannya main airsoft gun? Ya nggak sih? Tapi yang membuat kita enggan untuk main airsoft gun itu adalah gengsinya. Oke, kalau begitu cukup segitu aja video log bacot taktikal kali ini. Kalau yang belum subscribe, please subscribe karena subscribe itu gratis. Kalau misalnya teman-teman ada tips dan saran, boleh ketik aja di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan share, oke? Kalau begitu, gua Fahmi Saisuf dengan Foxtrot 02 signing out. Time. Jam 4.